Tujuan Ustaz Irfan. Ngaji dulu sebelum dijemput, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi dharain amin ila an qala. Wa yaqulu ba'da khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Baru mulai udah wallahu a'lam lagi. Wa yaqulu dan membaca siapa alim ba'da khatmi setelah menghatamkan kulli darsin setiap pelajaran wallahu a'lamu. Nah, ini lagi baca apa lagi baca? Ba'da ma yaqulu setelah ma yaqulu membacanya kiai qabla diulang. Ba'da ma yaqulu sebelum ma kalimat yaqulu membaca. Siapa kiai qabla dzalika sebelum dzalika wallahu a'lam kalaman pada bacaan yang yus'iru bi khatmid darsi yang mengindikasikan bi khatmid darsi dengan penutup pelajaran. Mana contohnya kaqauli seperti ucapannya alim hadza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah. Hadza ini adalah akhirhu pembahasan. Wa ma dan pembahasan ba'dahu setelahnya pembahasan yaitu kalam ya'ti datang apa ma insyaallah dia akan datang. Jadi ini adalah akhir pembahasan kita di pertemuan hari ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Insyaallah kalau nanti kita dipertemukan kembali dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Baru wallahu a'lam. Wa nahwa dzalika dan lain sebagainya. Liyakuna udah gemeter nih badan gini. Liyakuna agar ada apa kalimat wallahu a'lam khalisan. Liyakuna agar hendaknya ada apa wallahu a'lam khalisan itu tanda keikhlasan. Diulang, khalisan itu ikhlas lidzikrillahi untuk menyebut nama Allah waliqasdi maknahu dan untuk bermaksud pada substansi zikir. Artinya begini, ketika kita mengucapkan kalimat wallahu a'lam di akhir pengajian, niatkan bahwa kalimat wallahu a'lam itu ada untuk lillahi ta'ala karena Allah dan menyebut nama Allah dengan kalimat wallahu a'lam itu. Karena pada akhirnya ketika kita menyebut wallahu a'lam itu kan pengagungan juga kepada Allah. Karena dari sisi makna wallahu a'lam itu adalah dan Allah yang lebih faham. Niatkan hal itu untuk zikir dan mengagungkan Allah. Waliqasdi maknahu dan menyebutkan maknahu substansi daripada Allahu a'lam itu. Dalam hati kita menyematkan kalimat bahwa semua ini adalah dari Allah, bukan saya. Gitu. Dengan kalimat wallahu a'lam. Wa taqaddama annahu yastaftihu kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama dan telah berlalu annahu bahwa sesungguhnya alim yastaftihu membuka siapa alim kulla darsin setiap pembelajaran bi bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim liyakuna agar hendaknya ada apa bismillahirrahmanirrahim zikrullahi itu zikir kepada Allah fi bidayatid darsi di awal-awal pembelajaran wa khatimatihi dan penutup pembelajaran. Ketika di awal kita membaca bismillah maka di akhir dengan kalimat wallahu a'lam. Pertama kita zikir kepada Allah dan di akhir dengan zikir kepada Allah. Wa yamkuthu qalilan ba'da qiyamil hadirina lima fi minal fawaidi wal adabi lahu. Wa yamkuthu dan diam siapa alim qalilan halnya sejenak
Ba'da qiyamil hadirin, setelah qiyami berdirinya al-hadirin, para jamaah. Kenapa? Lima, karena ma sesuatu fihi di dalamnya ma minal fawaidi, adanya al-fawaid, faidah-faidah, wal adabi, dan adab-adab, lahu pada ma. Artinya ketika selesai pembelajaran itu, maka seorang alim jangan lantas kemudian berdiri dan pergi, tapi duduklah sejenak. Kenapa? Karena di sana ada faidah. Apa faidahnya? Boleh jadi ada orang yang ingin bertanya. Dan kedua, itu pun adab-adabnya seorang alim ketika selesai belajar atau mengajar. Itu jangan langsung berdiri, katanya Ustaz. Minha adamu muzahamatihim, dan di antara al-adab adamu muzahamatihim, bermula tidaknya berdesak-desakan dengan para hadirin. Dan di antara adab ataupun faidahnya adalah seorang alim tidak berdesak-desakan dengan jamaah. Artinya biarkan kemudian jamaah itu keluar terlebih dahulu, atau kalau memang ada sesi-sesi salaman, yuk salam-salaman dulu, gitu. Nah, baru kemudian tunggu jamaah keluar. Sebagaimana ya, mohon maaf, tadus binikmah lah ya, tadus binikmah saja. Sebagaimana ketika kami ada ibu-ibu yang datang ke sini, ya, kita kan tidak lantas kemudian pergi duduk dulu, ibu-ibu salam-salaman, kita duduk. Ketika keluar, baru kita pun keluar. Apa tujuannya? Boleh jadi nanti ada yang mau ngobrol dulu, gitu kan? Ada yang mau nanya dulu, atau misalnya ada curhatan dulu. Biasanya kan ada curhatan, bla 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 bla. Kemudian kita memberikan solusi dulu, baru selesai itu baru keluar. Apalagi kalau jamaahnya sampai 6.666 jamaah, wah itu biar gak desak-desakan. Dan juga biar gak, kadang-kadang kan ngusir-ngusir jamaah, minggir, itu juga tidak baik. Biarkanlah jamaah dulu pulang, seperti itu ya. Atau kalaupun ada panitia siapkan, kalau memang jamaahnya ada 6.666, siapkan tempat untuk siapa? Untuk alim ulama. Asal yang terpenting alimnya jangan meminta tempat, gitu aja Ustaz ya. Wa minha in kana fi nafsin fi nafsin. Diulang. In kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Wa minha, dan di antara fawaid, in kana jika ada fi nafsi ahadin dalam diri seseorang, apa baqaya, beberapa soal sa'ala, kemudian bertanya siapa ahadu kepada alim tuh. Wa minha, dan di antara adab-adabnya seorang alim, ada murukubi bainahum, tidaknya berbarengan rukub, menungganginya alim, menunggangi motor. Paham gak maksudnya? Diulang. Wa min, dan di antara adab-adabnya seorang alim, adamu, bermula tidaknya rukubihi, ketunggangan, nunggang motor. Apa? Bawa motor alim bainahum, di antara mereka. Artinya kalau misalnya seorang alim ini bawa motor, maka tunggu, biarkan jamaah dulu bawa motor, selesaikan jamaah dulu, baru kemudian alim itu bawa motor. Jangan berbarengan dengan apa? Dengan jamaah. Apa khawatirnya? Khawatir jatuh martabatnya seorang alim, begitu. Wa in kana yarkabu, jika ada siapa alim, yarkabu itu menaiki kendaraan, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Kalau bawa mobil ya, biarkan jamaah dulu baru kemudian kita, atau memang suasananya atau kondisinya sudah renggang, sudah tidak banyak jamaah. Wa idza arada an yaquma da'a bima warada fil hadisi kafaratal majlisi. Wa idza arada, dan jika hendak an yaquma, berdiri siapa alim,
berdoa maka berdoa siapa alim bima dengan sesuatu waroda yang datang apa mafil hadis dalam hadis kafaratal majlisi pada doa kafaratul majlis. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini. Wala yantasibu litadrisi, dan janganlah yantasibu berani-berani siapa man litadrisi untuk mengajar. Nih. Yang serem nih. Wala yantasibu, dan janganlah yantasibu berani-berani tegak wani-wanian siapa si man litadrisi untuk mengajar. Idza lam yakun ahlan lahu, jika lam tidaklah yakun ada siapa siman ahlan itu ahli lahu untuk mengajar. Wala yadhkuru ilman, dan tidak pula menyebutkan siapa man ilman pada ilmu yang mana la tidaklah yarifu mengetahui siapa manhu pada ilmu tersebut. Tuh, ini yang ngeri. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak mampu dalam mengajar, berani-berani mengajar, pada akhirnya ternyata dia tidak mampu berani untuk mengajar dan menyebutkan sesuatu ilmu yang dia tidak ketahui ilmu tersebut, fa inna dzalika la'bun fiddin, maka sesungguhnya dzalika hal itu la'bun telah mempermainkan fiddin agama, wasdiraun dan melecehkan bainan nasi di antara manusia. Tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubaizurin. Al-mutasyabbi bermula orang yang mengenyangkan dirinya. Al-mutasyabbi'u bermula orang yang mengenyangkan dirinya. Mana maksudnya mengenyangkan dirinya? Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, sok bisa, gitulah. Sok bisa. Dengan sesuatu yang lam yuta tidaklah diberikan apa kepada dirinya. Yang namanya sok bisa kan ada sesuatu yang belum dikasih tapi ngerasa bisa. Padahal belum tahu tapi ngerasa tahu. Ya, itu seperti apa? Kalabisi, seperti orang yang mengenakan saubaizurin, pakaian kepalsuan. Orang yang sok tahu, orang yang sok bisa, wani-wani ngajar padahal tak bisa, maka pada akhirnya ia seperti orang yang mengenakan baju kepalsuan. Serem ya? Serem. Berarti apa yang harus kita lakukan? Terus belajar. Orang yang alim akan disebut alim ketika orang alim itu terus belajar. Belajar terus ya. Belajar terus. Sampai kapanpun terus. Wa'an ba'dihim, dan dari sebagian para ulama man tasaddar, barang siapa berani-berani muncul, barang siapa yang berani-berani muncul qabla awani, sebelum waktunya, faqad tasadda, maka sungguh tasadda telah menyambut siapa siman lihawani, pada kehinaan nyaman. Orang yang berani-berani maju padahal belum waktunya. Makanya kata siapa? Kata Kiai Haji Zarkashi, ya, Buya Kiai Haji Zarkashi, beliau mengatakan apa? Jangan cepat-cepat tua. La taras, jangan cepat-cepat tua. Fa idza ra'asta fala sabila lit ta'allumi. Jangan cepat-cepat tua, itu ada dalam kitab Qutul Habib karangan Syekh Nawawi. Beliau mengatakan la taras, di dalam kitabnya la taras fa idza ra'asta fala sabila li ta'allumi.
Jangan cepat-cepat tua, karena cepat tua tidak ada jalan untuk belajar. Wa an Abi Hanifah, dan dari Abi Hanifah, man talaba riyasata, barang siapa yang mengharapkan riyasata, kepemimpinan, pengen jadi pemimpin, pengen jadi orang yang besar, pengen terhormat, min ghairi hini, dengan tanpa, dari sebelum waktunya, man min ghairi ini, dari sebelum waktunya si man, maka lam yazal, maka terus menerus siapa si man, fi dhullin, dalam kehinaan, ma baqiya. Diulang, lam yazal fi dhulli ma baqiya, terus menerus siapa si man, itu fi dhulli, dalam kehinaan, ma umurnya, baqiya yang tersisa apa, ma umur. Jadi seumur hidupnya, umur yang tersisanya itu akan menjadi hina. Jadi ketika ada orang yang pada akhirnya ingin menjadi terhormat sebelum waktunya, maka sesungguhnya selamanya sampai seumur hidup dia akan terus menerus dalam kehinaan. Wal iyadu. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita dalam apapun, dari segi apapun, urusan dunia dan akhirat. Wa aqallu mafasidi dzalika annal hadirina yafqiduna al-insafa bi adami man yarjuna ilaihi indal ikhtilafi. Wa aqallu, dan paling sedikitnya, mafasidi dzalika, kehancuran dzalika, hal itu, annal hadirina, itu sesungguhnya al hadirin, orang-orang yang datang ke majlis, para jamaah, itu yafkiduna, kehilangan siapa hadirina, al insafa, pada penengah, li'adami, karena tidak adanya man orang yang yarjuna, mengharapkan siapa al hadirina ilaihi, pada man, indal ikhtilafi, ketika terjadi perbedaan. Salah satu di antara paling sedikitnya kehancuran, ya, ketika pada akhirnya ada seorang pemimpin yang pada akhirnya belum waktunya untuk menjadi pemimpin, di antaranya ketika jamaah itu ada sebuah pertikaian, ada perdebatan, maka hadirin tidak mendapatkan siapa yang menjadi penengah di antara mereka. Karena yang namanya jamaah itu butuh apa? Butuh pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya pada akhirnya tidak paham untuk mencari solusi dalam permasalahan itu, yang terjadi apa? Jamaah akan kebingungan. Kepada siapa aku mengadu? Pada Allah. Lianna Rabbas sadri la ya'lamul musibah fayan suruhu. Li'anna rabbas sadri, karena sesungguhnya rabbas sadri, pemimpin majlis, itu la ya'lamu, tidaklah, li'anna rabba, karena sesungguhnya rabbas sadri, pemimpin majlis, itu la ya'lamu, tidaklah ya'lamu, mengetahui siapa rabbas sadri, al musibah, pada sesuatu yang benar. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, kebingungan, aduh mana ieu teh. Fayan suruhu, kemudian menolong, ya, siapa rabbas sadri, pada al-musib. Artinya bagaimana mungkin seorang rabbas sadri, pemimpin majlis, yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dapat menolong? Enggak mungkin, karena enggak tahu mana yang hak, mana yang batil, enggak tahu. Wal mukhti'u fayazjuru wal mukhti'u, dan bermula orang yang salah, fayazjuru, kemudian meluruskan siapa rabbas sadrihu, kepada al mukhti. Bagaimana mungkin orang yang salah itu bisa diluruskan oleh siapa? Oleh rabbas sadri yang layak lamul musib, tidak tahu mana yang benar, kepada si yang salah itu. Enggak bakal mungkin bisa. Paham maksudnya ya? Kalau pemimpin yang enggak tahu apa-apa, bengong, ngedelong dong, ngerti ngedelong dong, bengong,
Ah, Kiai, ini masalahnya begini. Ah, ya itu mah terserah kalian aja deh. Tapi masalahnya di jamaah kita ini ada pertikaian. Ya udah pertikaian aja nggak apa-apa, terusin aja. Wakila li Abi Hanifah, dan diucapkan diceritakan, wakila dan diceritakan li Abi Hanifah oleh Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, fil masjidi halaqatun yang duruna fil fiqhi faqala alahum ra'sun. Satu ketika Abu Hanifah melewati satu masjid, fil masjidi, itu di dalam masjid. Bermula apa? Halaqatun, perkumpulan para pemuda. Yang duruna, ya, mempelajari siapa mereka para pemuda fil fikih, dalam bidang fikih. Faqala, kemudian bertanya siapa Abu Hanifah, alahum ra'sun, apakah itu bagi mereka ra'sun, pemimpin? Qalu, berkata siapa para pemuda, la, tidak. Maka menjawab siapa Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abadan, tidak akan cerdas siapa haula'i mereka abadan, selama-lama. Tuh, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang ngerti di sana. Maka kata Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abadan, mereka tidak akan pernah cerdas selama-lamanya. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluhu lahu. Wali ba'dihim, dan diceritakan oleh sebagian para ulama, fi tadrisi, dalam pengajaran, man, orang yang tidak la yasluhu, pantas apa tadris lahu, baginya siman. Bagaimana ada sebuah syairan yang kemudian syair ini diperuntukkan bagi sebuah pengajaran majelis taklim yang dipimpin oleh orang yang tidak memahami ilmu. Apa kata baitnya? Tasaddara li tadrisi kullu muhawwasi jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi, fa haqqa li ahli ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Tasaddara, bermunculan. Siapa? Kullu muhawwisi, setiap orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Jahulin plus bodohnya, kuadrat bodohnya. Litadrisi, untuk mengajar. Yusama, ingin disebut. Bil faqih, pengen disebut al faqih, al alim, al alama, al ba'il, mutaba'id, al aqil. Wallahu a'lam. Pengen disebut faqih, pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai, pengen disebut pangersa, ajengan, al mudarrisi, dan pengen disebut dengan guru, gurunda, gurinda. Maka fa'akun li ahli ilmi, fa'akun, maka kewajiban li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, an yatamassalu, hendaknya mengambil tamsil, mengambil pelajaran siapa ahlul ilmi, bibaitin, dengan sebuah bait, qadimin, yang kuno. Bait, sebuah syair, bait yang sudah lama ini, sya'a, tersebar, apa, baitin qadimin fi kulli majlisi, di setiap majlis-majlis ilmu. Apa itu baitnya? Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kula wa hatta sama kullu muflisi. Allahumma. Nah. Laqad hazulat, sungguh, hazulat, kurus onta itu. Jadi orang yang tidak punya ilmu,
itu diibaratkan seperti onta yang kurus, eueuh dagingna kurus we pokokna mah kurus kering karena ditinggal kekasih. Hatta sehingga bada nampak apa kulaha, hatta sehingga bada nampak apa kulaha tulang-tulang ha onta tersebut. Karena apa? Min huzalia, karena saking kurusnya onta. Wa hatta sama kullu muflisi, hatta sampai sama dapat menawar ha onta tersebut. Kullu muflisi, orang-orang yang bangkrut sama sekali. Onta itu kalau bagus mahal harganya, ya kan? Mahal harganya. Tapi kalau onta itu kurus tidak ada dagingnya, maka sekalipun orang yang bangkrut gak punya duit sekalipun itu bisa membelinya. Artinya apa? Tamsilnya apa? Orang yang berilmu, orang yang tinggi ilmunya, alim, betul-betul alim, maka sesungguhnya, ya, contohlah kiai-kiai kita yang luar biasa, itu tinggi derajatnya, mahal banget mereka itu, tinggi derajatnya. Tapi kalau orang yang bodoh, berani-berani untuk kemudian mengajar tanpa kemudian pengetahuan, gampangnya inilah, pernah ngerasani pesantren. Ya, tapi tidak semua orang yang ngerasani pesantren juga paham betul dengan ilmu, ya enggak juga. Ya. Intinya enggak tahu ilmu, berani-berani ngajar, nih kayak onta. Onta kurus, artinya berarti tidak ada harganya. Yang ada justru malah akan jatuh di seketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari hal ini kita belajar apa? Terus belajar, jangan pernah berhenti bermutolaah, jangan berhenti untuk bermudzakarah, jangan berhenti untuk berdiskusi. Terus tingkatkan keilmuan kalian dengan banyak membaca, dengan banyak istifadah. Banyak-banyak istifadah dari teman-teman. Apa istifadah itu? Istifadah itu ngambil manfaat, ngambil ilmu dari teman-teman. Dah gak perlu kemudian kita melihat ini kelasnya sekian, kelasnya sekian, kelasnya. Ngomongan istifadah, lihat. Para ulama-ulama terdahulu mereka mengambil ilmu dari siapa? Min thalabatihim, dari murid-muridnya. Gak salah kemudian saya ya meminta ilmu dari kalian, meminta wasilah ilmu dari kalian, itu gak ada salahnya. Ya, tidak ada salah seorang kiai lah ya, seorang kiai ketika kalian jadi kiai, kiai, nggak salah kalau ketika kalian punya murid, pada akhirnya belajar ke murid untuk tawadu, sifat tawadunya apa timbul. Tasaddara li tadrisi kullu muhawasi jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi fahaqqan li alil an yatamasalu bi baitin qadimin sya'afi kulli majlisi laqadaha zulata hatta badamil huzaliha kulaha wa atasa ma'akul
muflisin. Al-babus sabi'u fi adabil alimi ma'a talamidatihi. Talamidatihi itu masih jamak taksir dari tilmid, talamid, talamidah. Tilmid, talamid, talamidah. Itu masih jamak taksir daripada tilmid. Kalau tilmidatun jamaknya tilmidatun. Begitu ya. Kalau tilmid bisa talamid, bisa talamidah. Jadi jangan dianggap talamidah ini dari tilmidatun ya. Tapi dari tilmid. Tilmidun, talamidu, talamidatun. Oke? Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana tadi dikatakan, subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.